di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, kalau ngomongin band yang umurnya lebih panjang dari sebagian hubungan percintaan anak muda zaman sekarang. Lagunya dari kaset, CD, MP3, streaming sampai TikTok masih diputer. Band lintas zaman. Zaman Walkman, zaman warnet, sampai zaman perang batin. Malam ini kita ngobrol santai dengan salah satu personel dari band Slank. Basisnya datang langsung ke sini ke Midnight Live. Siapa dia? Dia siapa? Ini dia, Ivanka Slank. Bro, kabar? Apa kabar? Baik dong. Wah, ini basisnya Slank Bang Ivanka. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk Bang. Wah, apa kabar Bang? Baik. Nih di apa? Di interogasi apa gimana? Enggak ada diinterogasi. Kalau interogasi kan remang-remang lampunya. Saya nonton Bang Ivanka dari kecil loh. Ya. Dari saya segini Bang. Sampai saya sekarang begini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Siap Bang Reza, makasih. Lagi sibuk apa aja nih Bang Ivanka? Ramadan ini sibuk mengisi bulan Ramadan ibadah. Itu penting itu. Ya, beribadah tuh nomor 1. Nomor 1, nomor 2? Nomor 2 beribadah. Iya. Pokoknya beribadah, nah pasti rezeki akan ngalir ya. Amin. Nah katanya sekarang Slank mau bikin album live yang isinya lagu-lagu Slank yang dibawain konser selama 23 tahun. Iya, Bener tuh Bang? Udah rilis itu. Album Udah live kan? rilis, iya. Udah rilis. Itu apa tujuannya? Katanya untuk meracuni Gen Z biar kenal lebih dalam lagi dengan Slank, ya bahasanya meracuni ya. Udah kayak makanan itu apa ya itulah ya. 23 tahun satu album isinya berapa ratus konser itu Bang? Itu sebenarnya kompilasi dari beberapa konser yang kita main. Itu kan setiap konser kita pasti kita rekam. Iya. Nah, itu kita pilih yang terbaik, kita jadiin album. Nggak puyeng tuh milihnya sekian banyak. Puyeng sedikit. Itu kan harus dipilih-pilih mana yang terbaik. Iya, Nah itu gimana tuh? Berapa lama prosesnya tuh? Pemilihannya waktu itu Mas Bim sih sama teman-teman di kantor. Jadi nggak lama lah, kita udah tahu lah mana yang kira-kira terbaik, kualitas audionya bagus dan kan kedengeran tuh suara penontonnya. Yang kira-kira kalau orang dengerin kasetnya atau CD-nya kayak berasa ada di tengah-tengah konser. Iya. Ini juga ada suara penonton di sini. Ini ada juga. Iya. Tinggal saya pencet nih, coba. Itu kita coba. Kok bisa sih? Bisa kalau kaki uye nih, coba nih. Uyenya ragu-ragu lagi. Oh gitu Bang ya? Iya. Wah seneng dong rilis akhirnya. Betul. Udah lega juga pastinya ya. Nah Slankers itu kan banyak yang anak tahun 90-an. Ya. Sampai sekarang pun anak Gen Z juga tahu lagu Slank yang lawas-lawas gitu kan. Nah menurut Bang Ivanka kenapa lagu Slank itu kok bisa menyeberang generasi? Nah itu dia. Jadi kalau dulu zaman saya waktu pas masih muda aja. Iya. Sekarang juga masih muda. Itu mereka ini dengerin Slank karena diracunin sama kakaknya atau omnya. Nah, sekarang ini kan banyak yang Gen Alpha malah. Sekarang udah bukan Gen Z lagi nih. Gen Alpha, SD, SMP, SMA. Itu mereka diracunin sama teman-teman segenerasi sama gua. Iya. Terus dia sekarang udah punya anak, ya udah anaknya jadi Slankers juga. Nurun. Oh gitu ya. Tadi dari yang gede sampai kecil sih. Jadi kenal sama Slank, lagu-lagunya Slank. Benar. Dikenalin oleh Slankers itu sendiri ya. Benar. Wah, menarik. Gimana melihat perkembangan Slankers sejauh ini, Bang Ivanka? Wah, luar biasa nih. Sekarang ini kita lagi banyak banget jadwal untuk main di pensi-pensi nih sekarang. Oh ya? Pensi-pensi dan kita antusias juga. Mereka baru sekali juga sih ngeliat anak-anak SMP, SMA gitu. Waktu pas kita manggung, mereka mosing-mosing diangkat-angkat gitu. Ingat zaman muda ya? Itu zaman muda. Nah dari ratusan konser yang direkam di album live itu, ada nggak momen panggung yang sampai sekarang tuh kalau diinget bikin bulu ketek merinding tuh apa? Bulu kuduk ya? Bulu kuduk. Bulu kuduk ya? Bikin bulu kuduk merinding tuh ada nggak satu momen yang diingat sampai sekarang?
Ada sih waktu itu pernah kita manggung di Malang. Di Malang itu lagi kalau nggak salah ulang tahun Kota Malang. Itu yang nonton 150.000 orang, Bos. 150.000 orang. 150.000 Rekor. Itu rekor. Wow. 150.000 orang di lapangan Rampal. Malang. Lapangan Rampal. Nyangka nggak akan sebanyak itu waktu itu? Enggak sih. Jadi saking penuhnya tuh lapangan Rampal kan gede, ada 2 lapangan gede. Itu sampai di jalanan. Wow. Tuh nggak tahu tuh mereka di jalanan bisa kedengeran nggak soundnya? Jauh banget. Kalau mungkin mereka dari jauh ngeliat ya slangnya mungkin segini tadi. Mungkin dari jauh dengerin pakai headset kali, dengerin langsung di ini platform lain ya. Tapi 150.000. 150.000 itu kan lebih banyak dari stadion dong ya? Iya, betul. Lebih besar dan itu rekornya Slank. Rekor. Wow, momen yang tidak terlupakan itu atau masih ada lain yang lebih banyak lagi? Banyak sih setiap kalau misalkan dari jumlah penonton ya itu yang tadi. Oke. Dan yang kota-kota lain juga ada juga sih. Iya. Tapi jumlahnya memang ini yang paling besar gitu ya. Gue lagi main bass, pernah juga gue pakai topi. Topi dibegal, ada juga. Iya. Pas lagi di panggung apa? Pas lagi di panggung, tiba-tiba kan ada penonton tuh, dia naik di atas barikade, lompat kan panggung kan. Oh iya. Lompat ke panggung, terus dari ujungnya Abdi, tiba-tiba dia lompat tuh, tung, terus kedekatin gua kan. Langsung aja dia ngambil topi gua, wah dia ambil, terus gua selengkat nggak kena lagi. Lompat lagi, akhirnya langsung lompat ke penonton. Wah, bajing loncat kayaknya. Kalau diselengkat kena kartu kuning tuh. Wah, nah kemarin tuh lagu Republik Fufu Fafa. Wah, viral tuh Bang. Gitu ya? Iya, viral banget Bang. Katanya nyerang salah satu tokoh politik, bener gak tuh? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Itu kan Fufu Fafa itu kan idiom. Ini Republik ini kalau misalkan emang dikelola dengan tidak baik, ini akhirnya jadi Republik Fufu Fafa beneran gitu. Oke. Gitu. Jadi tujuan awalnya apa membuat lagu itu? Tujuan awalnya ya untuk ngedorong si pengelola Republik ini supaya lebih baik gitu loh. Supaya tidak menjadi Republik Fufu Fafa gitu. Ya, intinya membuat Indonesia lebih baik ke depan. Iya, dan ngebuka mata masyarakat untuk aware terhadap kondisi sosial. Oke, itu penting ya. Iya agar dong. juga Iya dong. Gen Z juga mengerti situasi terkini seperti apa di dalam negeri. Betul. Dan kita tentunya tetap harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, apalagi yang merugikan rakyat. Nah, itu nggak boleh. Itu penting kan? Betul. Iya. Kita bebas kok kritik, kan negara demokrasi. Wih, itu. Nah sekarang itu kan semuanya serba viral Bang ya. No viral no justice. Ada istilah seperti itu. Sebagai musisi yang sudah puluhan tahun berkecimpung di belantika musik Indonesia. Belantika. Jadi inget zaman dulu ya. Nah sekarang apakah tantangan terbesar musisi itu tidak hanya membuat lagu, tapi juga menjaga konteksnya itu supaya tidak dipelintir, apalagi nyenggol-nyenggol pemerintah atau kebijakan pemerintah? Emang nggak boleh? Boleh ya? Boleh dong. Iya. Kan negara demokrasi, bebas kita. Kita berekspresi di negara demokrasi ini bebas kok. Apalagi dengan dibungkus dengan kesenian, gitu kan? Ya, jadi bebas aja kita ya. Bebas aja, tapi kan ada dengan bertanggung jawab ya. Mesti dengan bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab juga. Iya, harus. Nah ada gerakan baru juga dari Slank namanya Slankerpreneur. Slankerpreneur, ya. Buat anak muda, tapi nggak cuma anak muda juga ya. Ya. Buat semua masyarakat Ya. untuk berpartisipasi dalam Slankpreneur. Nah ini gerakan apa sih? Bang? Sebenarnya itu sebenarnya khusus untuk slankers ya waktu itu. Jadi niatnya tuh untuk menyemangati teman-teman slankers yang dagang lah, dagang. Karena kan pada saat tercetus ide itu tahun 2015. 2015, gue pikir teman-teman slankers kan pada saat itu ya dia orang-orang yang menafkahi keluarga, menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, dan untuk teman-teman yang sedang berdagang itu gue pengen memprofiling mereka dan menyemangati mereka, memprofiling dengan apa? Gue samperin mereka, gue samperin ke kota-kota mereka.
gue interview di podcast gue. Oh, apa sih lo dagangnya apa? Apa hal-hal yang pernah lo kesulitan apa yang lo alami gitu. Dan itu sebenarnya cuman gerakan yang tidak terstruktur sih. Dan niatnya cuma itu aja, menyemangati mereka. Oke, kasih semangat, kasih motivasi. Oh iya, betul. Tapi kan jadi pengusaha itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Masih banyak tantangannya. Pasti. Ada pasti. tantangan kanan, kiri, atas, bawah mungkin. Oh iya, pasti. Nah, dari pengalaman Bang Ivanka gimana tuh? Menjadi seorang pengusaha yang tangguh itu harus seperti apa sih? Ya, seorang pengusaha itu kan atau pedagang lah ya, pedagang. Pertama kali kan dia harus tahu apa yang komoditi apa yang dia mau dagangin. Misalkan dia mau jualan nasi bakar. Oke. Ya, nasi bakar. Nasi bakar itu untuk supaya enak mesti ditambahin apa sih? Terus kalau misalkan barangnya udah enak, untuk sampai akhirnya barang itu dibeli sama market ya, sama customer, komunikasi apa yang mesti disampaikan ke mereka? Dengan harga berapa? Gitu. Terus sebelum akhirnya dia memutuskan untuk dagang, permodalannya dari mana, gitu. Itu kan nanti mereka akan evaluasi sendiri, gitu. Slankerpreneur tadi dikatakan oleh Bang Ivanka tidak struktur ya, tidak terstruktur. Itu cuma gerakan sporadik aja sih. Tapi bazar-bazarnya tuh gede banyak. Iya nih kan kita lihat nih. Ya. Bisa sebesar ini, bagaimana caranya nih Bang? Ya, ini karena kan alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mensupport. Salah satunya kayak waktu itu dari BPD di Jawa Tengah itu juga support. Teman-teman Slankerpreneur yang ada di Jawa Tengah, terus kita kumpulin tuh, kita punya data-datanya tuh. Ada yang jualan gudeg, kalengan, ada yang jualan ada yang bikin gitar, ada yang bikin sedotan tapi dari bahan yang ramah lingkungan. Itu kan sekarang udah arahnya ke situ. Banyak yang itu. Ya udah kita di profiling, terus akhirnya saya minta gitu karena dia pihak yang BPD itu mensponsori, saya bilang bikinin deh booth buat mereka. Berapa harganya? Saya bilang jangan ditarik biaya. Kasih mereka booth untuk mereka bisa berjualan gitu. Gitu. Apa harapannya untuk kemajuan UMKM di Indonesia dengan adanya Slankerpreneur ini? Ya tadi kan niatnya kan menyemangati. Dengan adanya Slankerpreneur, akhirnya mereka kan akan berlomba-lomba apa? Untuk terhadap mutunya dia. Terhadap misalkan kan pasti kan di pasar kan akan ada persaingan kan, persaingan. Gimana caranya untuk menyampaikan, mengkomunikasikan barangnya sampai akhirnya itu mengattract market untuk memutuskan untuk beli gitu. Itu kan itu orang jualan nasi bakar semuanya sama, tapi kalau misalkan cara menyampaikan komunikasinya beda, ada yang atraktif gitu, pasti akan jadi beda juga hasilnya walaupun nasi bakarnya sama. Gitu. Dan itu penting ya, apalagi dengan kemajuan teknologi digital. Itu dia maksudnya. Nah, gitu. Bagaimana itu bisa akhirnya nanti ke depan Bang Ivanka melihat ini akan sangat membantu perkembangan UMKM di Indonesia dengan perkembangan digital yang sangat signifikan. Ujung-ujungnya kreativitas. Ujung-ujungnya kreativitas untuk balik lagi, kreativitas untuk membuat barang ini menjadi baik, bagus. Terus biaya produksinya juga efisien, nggak kemahalan sampai akhirnya dia bisa jual harganya juga nggak terlalu mahal, terus dikomunikasikan juga dengan baik. Itu kan akhirnya jadi yang diuntungkan siapa? Konsumen gitu. Penonton juga banyak yang mau usaha ya. Usaha apa nih? Tapi modalnya modal nekat doang. Itu gimana tuh Bang kalau modal nekat doang? Justru dari nekat itu. Justru yang paling pertama itu mulai dulu. Tapi kan kadang kita suka berpikir, wah takut rugi nih. Ya mesti mulai dulu. Kalau misalkan kalau awalnya udah takut ya nggak akan melangkah apa-apa. Kalau misalkan dia harus mulai, misalkan nekat tadi modal nekat nggak apa-apa, modal nekat jualan rugi, misalnya rugi kan. Terus akhirnya kan mikir, ya sialan amsyong gue gitu misalnya. Gimana caranya supaya besok-besok gue nggak rugi lagi? Karena itu kan perjalanan seorang pengusaha pasti begitu, mengevaluasi perjalanan itu. Itu udah siap semua. Siap. Gitu penonton. Jadi modal nekat tapi juga harus
direncanakan. Ada perhitungannya juga. Ada perhitungannya, Ada perhitungannya ya. dong. Didesain dulu, direncanakan plannya seperti apa. Jualan nasi bakar juga mesti bikin bisnis plan juga bagus loh. Iya. Sekarang udah dengan adanya teknologi ChatGPT, lo tinggal ketik gimana cara suruh dia bikin bisnis plan sendiri bisa sekarang. Bisa ya. Iya. EBITDA-nya, Iya, apa, betul. wah ROI-nya. Wih, Wis. Baru cek ini tadi. Oh gitu ya, tips Iya, menjadi pengusaha sukses, Bang. Selain memang harus punya mental tangguh, harus berani, apalagi tuh Bang kira-kira? Berani iya. Mental tangguh harus iya. Modal nggak usah dipikirin. Modal nanti akan ngikutin sih. Oke. Akan ngikutin. Kalau misalkan kita bikin bisnis plan yang bagus, kita bisa propose ke teman-teman yang punya uang gitu loh. Investor. Investor. Oke. Itu juga bisa membantu gitu. Tapi yang paling penting sih jangan takut. Yang paling penting tuh jangan takut. Jangan takut. Udah jangan takut tapi dengan perhitungan yang baik gitu. Apakah almarhumah Bunda Yvette juga pernah mengatakan hal yang serupa kepada personil Slank? Jangan takut, udah. Iyalah. Selalu kreatif. Selalu kreatif. Apa pesan yang paling diingat dari almarhumah? Sekarang kalau misalkan kita takut, kita nggak akan bikin lirik-lirik yang kritik karena dengan banyak pertimbangan sampai akhirnya kita takut. Kita sekarang bikin lagu-lagu apa yang kita anggap itu menjadi bisa mengeluarkan keresahan hati kita. Sifatnya kritik sosial? Ya, kita keluarin aja. Oh gitu? Oke. Keluarin aja. Apa pesan yang paling diingat dari almarhumah Bunda Yvette kepada teman-teman Slank? Kalau Bunda Yvette, Bunda Yvette itu kan sosok, dia ibunya Bim Bim, tapi menjadi ibunya kita semua, Betul. termasuk ibu gue, Betul. termasuk ibunya juga Slankers. di seluruh Indonesia. Kita mesti menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Itu yang paling penting. Oke. Itu. Seberapapun nanti kita akan sukses, ya kita akan maju, berjaya, tapi ingat kita tetap harus bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari semua perjalanan Slank, udah berapa tahun Bang ya Slank? Slank itu tahun ini udah 43 tahun. Berarti dari tahun 83. Betul. Saya belum lahir 83. Masih segini ya? Mending segini. Gitu lah. Belum ketemu juga kali itu. Oh gitu ya, 43 tahun. 43 tahun. Wow. Apa sih pelajaran hidup yang paling besar yang Bang Ivanka dapat begitu ya dari perjalanan Slank sejauh ini? Makna ya? Makna apapun itu, apa yang membuat Bang Ivanka juga sangat bangga menjadi bagian dari Slank. Apa pelajaran yang sangat berharga dari Slank buat Bang Ivanka dan juga keluarga? Apa makna yang didapat dari itu? Jadi kalau di Slank itu, kalau gua melihat Slank itu jadi university gua dalam menjalani kehidupan. Jadi di situ banyak gue belajar tentang persahabatan, belajar tentang arti kejujuran, kesetiaan. Kesetiaan saya belajar dari Slankers. Karena Slankers seperti apa kita main di ujung gunung juga dia pasti nyamperin kita. Gitu. Terus kita kan dulu sempat punya kehidupan yang gitulah gitu ya. Yang gelap. Tapi dengan akhirnya kita menyadari bahwa hal itu kalau misalkan kita lanjutkan, banyak nih teman-teman Slankers yang ngikutin. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dengan kehidupan seperti itu dan menjadi kita kehidupan yang lebih baik lagi supaya juga ya menginspirasi teman-teman yang lain. Gitu. Dan bermanfaat bagi orang lain pasti. Keren. Saya juga punya pertanyaan cepat ini untuk Bang Ivanka. Oke. Tolong dijawab dengan cepat juga. Oke. Ya. Titipan produser biasa. Yang mana produsernya? Di atas dia. Ini produser semua cuma ya. Tapi hahe doang kerjaannya.
Slang manggung paling chaos di kota mana? Di Bogor. Di Bogor. Oke. Slanker paling kreatif yang pernah Bang Ivanka lihat? Malang. Malang. 150.000 penontonnya. Kalau slang bikin lagu tentang kondisi Indonesia saat ini, judulnya kira-kira apa? Wah, itu dia. Judulnya? Ya, judulnya. Kan tadi udah ada. Republik Fufu Fafa. Oh itu. Oke. Itu jadi judul album itu. Oh, jadi judul album. Jadi judul album. Kalau misalnya bikin judul lagi? Republik Fufu Fafa kedua. Iya, iya, iya. Karena masih Fufu Fafa. Ada lagi ketiga. Nah, kalau Bang Ivanka bukan musisi, kira-kira sekarang jadi apa? Bertani. Bertani, wes. Terima kasih Bang Ivanka Slang. Udah segitu doang? Udah. Mau tambah lagi? Hah? Gimana? Tambah lagi nggak? Siap. Kita tunggu lagi kedatangannya di sini. Oke. Bang Ivanka di Midnight Siap. Live tentunya dengan gebrakan-gebrakan dari Slang. Amin. Proyek-proyek selanjutnya sukses selalu. Amin. Sehat Makasih. selalu Bang Amin. Ivanka. Makasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Ivanka Slang. Dan kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.